Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Verina Milaningsi dengan NIM 2381090006 dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang otonomi sekolah. Saya akan mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sentralisasi pendidikan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan desentralisasi pendidikan. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan otonomi sekolah. Sentralisasi pendidikan. Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Menurut B.N. Marbun pada tahun 1996, dalam Kamus Politik mengatakan bahwa sentralisasi adalah sentralisme, yaitu pola kenegaraan yang memusatkan seluruhnya pada pemerintahan pusat. Jadi, sentralisasi adalah proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berlangsung secara terpusat, di mana semua urusan, tanggung jawab, dan kewenangan negara dilaksanakan hanya oleh badan-badan pemerintahan di tingkat pusat. Kemudian sentralisasi sendiri memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya yaitu di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah diputuskan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat, sehingga waktu untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Jadi kita memutuskan sesuatu tuh harus menunggu dari pemerintah pusat dulu, tidak main ACC saja gitu, tapi kita harus menunggu dari pemerintah pusat dulu. Terus kelebihannya, di mana pemerintah pusat tidak harus pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Kemudian materi yang kedua yaitu desentralisasi pendidikan. Desentralisasi adalah konsep dalam administrasi pemerintah di mana kekuasaan dan kewenangan dipindahkan dari pemerintah pusat ke otoritas lokal atau pemerintah daerah. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan mendukung pembangunan berbasis lokal. Jadi, desentralisasi pendidikan itu memberikan peluang kepada masyarakat dalam suatu wilayah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri, sehingga potensi dan peluang yang dimilikinya lebih efisien gitu. Kemudian desentralisasi itu mencakup 3 hal. Yang pertama, manajemen berbasis lokasi atau site-based management, dan yang kedua, pendelegasian wewenang, dan yang ketiga, inovasi kurikulum. Materi yang ketiga atau rumusan masalah yang ketiga yaitu otonomi sekolah. Otonomi sekolah adalah kewenangan atau kemandirian sekolah untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola sumber daya sekolah. Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Hasbullah tentang otonomi sekolah yaitu kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah. Dan menurut Prakasa sendiri berdasarkan aspirasi dari warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan atau kemandirian sekolah untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola sumber daya sekolah. Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian aspek-aspek otonomi sekolah. Yang pertama, ada perencanaan dan evaluasi program sekolah. Yang kedua, ada pengelolaan kurikulum. Yang ketiga, pengelolaan ketenagaan. Dan yang keempat, pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Kelima, pengelolaan keuangan. Keenam, pelayanan siswa. Ketujuh, hubungan sekolah dan masyarakat. Dan terakhir, pengelolaan iklim sekolah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan materi atau pembawaannya. Saya Verina Milaningsi, sekian dan terima kasih.